Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan ini Tuhan. Dan biarlah Engkau bentuk hati dan pikiran kami, sehingga waktu ini tidak kami sia-siakan Tuhan. Kami benar-benar aktif mendengar apa yang akan Kau ajarkan kepada kami, dan biarlah Roh Kudus juga menguatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pendalaman Alkitab pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-12 sampai ke-22. Yesaya 48 ayat 12 sampai 22. Kalau di Alkitab LAI terjemahan baru edisi yang kedua, judul perikopnya adalah Tuhan menebus Israel melalui Kores. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan satu hal, yaitu tentang salah jalan. Bapak Ibu pernah nggak salah jalan gitu ya? Jadi tersesat atau apa ya, tidak sampai ke tujuan. Nah, saya pernah suatu kali ya, malam-malam saya ke rumah jemaat, dan karena rumahnya itu ada di gang-gang, harus lewat gang-gang kecil, saya pakai Google Map. Nah, ketika saya berangkat malam-malam pakai Google Map, itu lancar ya, karena di Google Map itu jelas sekali ditunjukkan rutenya dari awal hingga akhir. Saya ikuti terus, akhirnya sampai juga. Tetapi ketika saya akan pulang, saya merasa, wah ini jalannya ternyata gampang, nggak sesulit yang saya perkirakan. Kelihatannya cuma di depan ada belokan, belok kiri ya udah lurus terus. Nah, akhirnya saya matikan Google Map, dan saya, karena menurut saya gampang, saya coba ikuti feeling saya. Jalan lurus, malam-malam ya, terus ada belokan, saya belok kiri. Tapi menunggu lama kok nggak ketemu-ketemu jalan besar. Malah jalannya itu semakin kecil ya, semakin sempit. Nah, sampai di suatu titik saya udah berpikir, wah ini saya pasti tersesat. Benar saja itu, begitu saya tanya ke orang yang ada di situ, Pak, saya akan menuju ke sini, jalannya gimana? Oh, itu udah kelewat itu ya, udah jauh kelewat. Maksudnya jalan yang harusnya saya belok itu salah itu ya, udah kelewatan jauh sekali itu. Nah, akhirnya saya ikuti orang itu dan saya pasang kembali Google Map-nya. Saya benar-benar ikuti. Pada akhirnya saya sampai ke jalan besar dan sampai ke rumah saya dengan selamat. Nah, itu ya, jadi saya merasa bisa, feeling saya merasa benar. Akhirnya saya mengabaikan petunjuk dari Google Map yang sudah terbukti membawa saya ke tujuan dengan selamat. Namun karena saya mengabaikan Google Map, saya akhirnya tersesat. Untung saja ini masih ada di dalam satu kota ya, di kota Malang. Coba kalau itu ada di kota lain atau misalnya lewat hutan dan sebagainya, saya nggak tahu apa yang terjadi itu ya, lewat jurang. Bisa salah jalan itu bisa berarti nggak cuma tersesat ya, tapi bisa juga berarti fatal, kecelakaan dan sebagainya. Demikian juga di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebenarnya kita sudah memiliki panduan yang sudah terbukti selama sepanjang abad ya, yaitu firman Tuhan. Tetapi mungkin karena kita merasa sudah tahu, nggak butuh petunjuk, akhirnya kita lebih mengikuti insting dan pikiran kita dibanding mengikuti firman Tuhan. Dan yang terjadi apa? Ya arah hidup kita tersesat ya. Kita mungkin mendapatkan kecelakaan di dalam kehidupan dan sebagainya. Nah, inilah yang juga terjadi di dalam sejarah umat Tuhan, bangsa Israel. Ketika mereka diminta untuk taat kepada Tuhan, tetapi mereka selalu memberontak. Kita sudah membahas di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana umat Tuhan itu selalu memberontak kepada Tuhan, tidak mengikuti petunjuk Tuhan, bahkan mereka mengikuti bangsa-bangsa lain, bersandar pada bangsa-bangsa lain, bersandar pada berhala dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan semacam disiplin, masuk ke dalam pembuangan di Babel. Jadi kalau nanti saya bicara tentang bangsa Israel, itu maksudnya Israel secara umum ya, tetapi
Secara khusus di sini adalah menyangkut kepada kerajaan Yehuda. Karena sebenarnya masih satu keturunan ya. Nah, bagian ini menubuatkan tentang Kores, kita sudah belajar di bagian-bagian sebelumnya, yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel atau kerajaan Yehuda. Bangsa Israel dari kerajaan Yehuda dari pembuangan di Babel. Jadi ingat ketika firman ini diturunkan, Yehuda itu belum keluar dari pembuangan. Dan ini ada berbagai macam teori kapan firman ini diturunkan, apakah sebelum masuk ke pembuangan atau di akhir-akhir masa pembuangan tetapi belum keluar dari Babel. Tetapi yang jelas pada masa itu bangsa Israel belum keluar dari pembuangan, tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa nantinya bangsa Israel walaupun mendapatkan disiplin dengan cara dibuang di Babel, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Dan di dalam bagian sini fokusnya itu bukan lagi Kores tetap menjadi satu background, tetapi difokuskan pada diri Tuhan. Dan apa yang saya renungkan ya setelah saya mempelajari bagian ini, yaitu sebagai orang percaya di masa kini, marilah kita renungkan seperti apa Tuhan kita dan bagaimana kita merespons firman-Nya. Karena apa? Bagaimana kita memahami Allah kita, bagaimana kita mengenal Allah kita, dan juga respon kita terhadap firman dan janji-janji yang dinyatakan oleh Allah kita, itu akan memengaruhi arah langkah kehidupan kita. Apakah kita akan menjalani kehidupan yang penuh berkat, atau kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Nah, perhatikan ya, kalau kita melihat di dalam sejarah, terutama ketika Tuhan memakai Kores, seorang raja yang sebenarnya tidak kenal Tuhan. Ini caranya itu aneh ya bagi orang-orang Yehuda. Bagaimana mungkin Tuhan itu memakai bangsa lain, raja seperti Kores yang tidak kenal Tuhan, untuk menyelamatkan umatnya sendiri. Nah, ini tidak masuk akal. Ini adalah cara Tuhan yang ajaib. Nah, demikian pula kita ya, seperti juga yang saya tadi merasa lebih pintar dari Google Map, kita juga bisa merasa lebih pintar dari Tuhan. Kita mungkin melihat ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang kelihatannya aneh, kelihatannya nggak mungkin bisa dilakukan pada zaman ini. Wah, itu kan zaman Israel, itu zamannya Paulus, zamannya Tuhan Yesus. Zaman modern, zaman sekarang ini mana mungkin melakukan itu. Tetapi firman Tuhan adalah relevan di sepanjang zaman. Mungkin kelihatannya aneh, kelihatannya membaratkan, tetapi firman Tuhan itu dinyatakan kepada kita untuk membawa kebaikan bagi kita. Di luar Tuhan, ya, hidup di luar firman-Nya, kita tidak akan mendapatkan berkat, tetapi akan mendapatkan kecelakaan. Strukturnya saya akan bagi secara ringkas menjadi dua bagian saja. Yang pertama ayat 12-16. Ketika Tuhan menyatakan siapa dirinya, yaitu identitasnya dan rencananya. Kemudian di dalam ayat 17-22 itu menyatakan tentang teguran dan kerinduan Tuhan bagi umatnya. Bagaimana Tuhan menegur umatnya ketika mereka sudah menyimpang, tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa Dia rindu untuk memberkati umatnya, walaupun umatnya itu sudah menyimpang dari hadapannya. Nah, mari kita baca bagian ini mulai dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-12, dan ada beberapa kata yang saya beri cetak tebal ya, jadi mohon diperhatikan. Demikian firman Tuhan Yesaya 48 ayat 18, saya bacakan sampai dari ayat 12 sampai 16 terlebih dulu. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tangankulah yang meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku memanggil mereka, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Tuhan mengasihi dia. Dialah yang melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangannya kepada orang Kasdim. Babel dengan Kasdim ini sama ya.
Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala upayanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berbicara dengan rahasia, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Kalau kita perhatikan bagian yang baru saja kita baca, di situ ada beberapa kata perintah, yaitu dengarlah, berhimpunlah, mendekatlah. Nah, ini adalah panggilan Tuhan kepada bangsa Israel untuk benar-benar memperhatikan apa yang akan dinyatakan olehnya. Dan di sini dikatakan, engkau Israel yang kupanggil. Ini menyatakan bahwa Israel tidak hanya sekadar dipanggil namanya, tetapi dipilih Tuhan untuk menggenapi misinya. Ada rencana Tuhan di dalam pemanggilan bangsa Israel. Jadi panggilan Tuhan itu tidak pernah asal-asalan, ada maksud dan tujuannya. Demikian pula ketika Tuhan memanggil kita sebagai orang Kristen, memanggil kita untuk menekuni satu pelayanan atau pekerjaan tertentu, maka itu tidak asal-asalan. Ada maksud Tuhan di balik itu semua. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan ini, marilah kita juga tidak hanya mengejar hal-hal yang terfokus pada diri kita. Bagaimana kita bisa naik pangkat, atau bagaimana keluarga kita bisa berhasil dan sebagainya. Tetapi terutama kita renungkan apa panggilan Tuhan di dalam pekerjaanku ini, di dalam hidupku ini. Mungkin bagi orang lain pekerjaan kita terlihat remeh atau terlihat ya kita tidak bisa mengerjakannya secara maksimal. Tetapi ingat, Tuhan memberikan panggilan kepada kita tidak asal-asalan. Kita tekuni panggilan itu karena akan ada kemuliaan di baliknya yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan juga berkata di situ, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ini menyatakan bahwa Tuhan itu tiada bandingnya. Dia adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang bisa menyamai dia. Dan ini nanti di dalam kitab Wahyu kita juga mendengar lagi ketika Tuhan Yesus berfirman bahwa akulah Alfa dan Omega. Jadi Tuhan itu yang berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia yang menguasai waktu. Dia yang menguasai sejarah hidup manusia, termasuk juga sejarah hidup kita. Jadi kalau demikian, maka kita tidak boleh membandingkan atau menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Jangan sampai ada berhala di dalam kehidupan kita, seperti apa yang terjadi di dalam sejarah umat Tuhan, ya, bangsa Israel. Karena mereka menyekutukan Tuhan, meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa lain yang terlihat kuat. Pada akhirnya mereka justru mendapatkan kehancuran. Dan di sini juga dinyatakan keagungan Tuhan, ya, dan dinyatakan di dalam dua hal. Yang pertama adalah kalau tadi dikatakan di situ, tangankulah yang meletakkan dasar bumi, tangan kananku membentangkan langit dan sebagainya. Aku memanggil mereka semuanya bermunculan. Ini menandakan bahwa Tuhan berkuasa dan Dia menciptakan segala sesuatu. Jadi Dia adalah Tuhan yang membuat segala sesuatu ini ada. Kalau demikian, kita sebagai umat Tuhan pada masa kini, kita juga percaya bahwa kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk juga menciptakan kita, maka Tuhan pasti akan menjaga semuanya, termasuk menjaga diri kita masing-masing. Jadi kita memiliki kekuatan iman di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Tidak seperti orang-orang yang mereka tidak kenal Tuhan, mereka hidup dengan kekuatan diri sendiri karena bagi mereka tidak ada pertolongan. Tetapi bagi kita orang Kristen, kita tahu kita ada pertolongan dari Tuhan yang menciptakan kita. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan juga memanggil kita untuk menjalankan misinya dan Dia pasti akan menggenapi misinya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi karena Allah berdaulat, pengetahuannya tidak terbatas. Allah tidak seperti kita yang tidak tahu apa yang ada di depan. Bahkan masa lalu juga kita sering lupa itu, ya.
contohnya ya kalau kita ujian, berapa banyak ujian yang kita udah belajar semalaman, besok paginya lupa semua. Nah, Allah tidak seperti itu ya. Allah tahu masa lalu, masa kini, dan Allah tahu juga masa depan. Nah, ini juga yang membuat kita kuat ya di dalam bersandar kepada Tuhan, karena Dia memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, maka kita layak mempercayakan masa depan kita kepadanya. Jadi dua hal ini itu menyatakan Tuhan yang berdaulat. Dan di situ ada dikatakan semuanya ini. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Nah, ini menyatakan bahwa Tuhan membukakan rencananya pada bangsa Israel bahwa Dia akan memakai Kores untuk menyelamatkan mereka. Dan Tuhan juga mengatakan, Akulah yang mendatangkan dia dan segala upayanya akan berhasil. Tuhan ada di balik keberhasilan Kores. Kemudian Tuhan juga berkata, pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Maksudnya itu apa? Di balik setiap keberhasilan Kores di dalam mengalahkan Babel, atau tadi juga disebut Kasdim ya, nama kuno dari Babel, itu semua adalah rencana Tuhan ya, bukan semata kekuatan Kores. Nah, ini menyatakan bahwa selain Tuhan berdaulat, Tuhan juga berbelas kasihan kepada umatnya, sehingga Dia mengatur sejarah sedemikian rupa sehingga umatnya itu bisa keluar dari pembuangan. Dan Tuhan juga memberikan firman-Nya. Tadi Tuhan menyatakan ya, tidak ada yang disembunyikan. Termasuk juga kepada kita ya, Tuhan memberikan firman-Nya sebagai panduan hidup kita. Bagi kita yang merasa bingung dengan kehidupan ini, tidak ada maknanya dan sebagainya, mungkin kita kurang menggali Alkitab ya, karena semuanya ada di dalamnya. Jadi Tuhan sudah memberikan Alkitab kepada kita dengan lengkap. Jadi ada satu doktrin di dalam Alkitab ya. Alkitab itu bersifat apa? Lengkap ya. Artinya apa? Semua yang ingin Tuhan nyatakan kepada manusia, yang perlu diketahui oleh manusia, itu sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari ya, lewat mimpi, lewat orang-orang dalam tanda kutip orang-orang pintar dan sebagainya. Kita berdoa, kita gali firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Nah, itulah yang harus kita ikuti ya, jangan mencari jawaban di luar firman Tuhan. Ingat sekali lagi di dalam pasal-pasal yang sudah kita baca, karena Israel menyimpang dari Tuhan, dari firman-Nya, maka Israel itu mendapatkan kesengsaraan. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu ayat 17 sampai 22. Demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai, dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Kersik itu saya lihat di kamus itu seperti apa? Pasir-pasir yang kasar ya, mungkin pasir-pasir butiran-butiran pasir yang kecil. Ayat 20, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan menebus Yakub, telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Firman Tuhan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Lihat ada beberapa permainan kata di sini. Yang pertama, ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai penebus yang maha kudus dan juga Allah Israel. Ini berarti Tuhan menekankan dirinya yang penuh kasih. Jadi dia enggak cuma berdaulat,
tetapi dia juga penuh kasih. Kalau kita memiliki Allah yang hanya berdaulat, maka kita bisa ketakutan menghadapi Allah. Karena apapun yang terjadi, kita tidak bisa melawan kehendak Allah. Itu seperti nasib yang tidak bisa kita ubah ya. Orang-orang dunia itu ada beberapa aliran filsafat atau kepercayaan yang percaya bahwa ya segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan takdir gitu ya. Nasib manusia berjalan sesuai dengan takdir. Tetapi di dalam Alkitab, selain Allah berdaulat, Allah juga penuh kasih. Memang rencana Allah akan terjadi, tidak bisa kita halang-halangi. Mungkin kita berpikir ya kalau kayak gitu seperti takdir. Kita mau ngapain aja ya tidak ada yang bisa mengubahnya. Tetapi selain berdaulat, Allah itu penuh kasih. Jadi bedanya dengan takdir itu apa? Kalau takdir tadi berjalan entah tujuannya kemana, tidak ada maknanya. Tetapi kalau kita tahu selain Allah berdaulat, Allah juga penuh kasih, maka perjalanan hidup kita walaupun kelihatannya itu sangat berat, kita tidak bisa mengubahnya, tetapi kita tahu itu ada di dalam rencana Allah yang baik. Allah memberikan kita kehidupan yang terbaik. Jadi itu bedanya dengan takdir. Hidup kita dikendalikan oleh Allah yang penuh kasih. Dan juga selain itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Allah juga berintervensi karena Allah penuh kasih seperti tadi Israel. Kalau mungkin berpikir secara takdir ya udah Israel memberontak, masuk di dalam kesengsaraan, mereka tidak bisa mengubah takdir. Tetapi kita memiliki Allah yang penuh kasih sehingga sejarah kehidupan bangsa Israel itu Allah bisa intervensi ya, turun tangan. Sehingga mereka tidak menuju kehancuran, tetapi mereka bisa keluar dari pembuangan. Nah demikian pula yang dinyatakan dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Kita akan memperingati Natal sebentar lagi, dan setelah itu juga kematian dan kebangkitan Kristus. Di situ kita diajar kembali bahwa hidup orang-orang percaya itu tidak takluk di bawah takdir karena ada Allah yang turun tangan sehingga membelokkan arah kehidupan manusia. Kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa, tidak bisa melepaskan diri dari ancaman hukuman dosa. Tetapi Allah bisa membelokkannya dengan lahirnya Kristus Sang Mesias. Maka kehidupan kita yang tadinya menuju kebinasaan itu dibelokkan ke arah kehidupan yang kekal. Itulah jalan hidup atau nasib orang-orang percaya di tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun bangsa Israel untuk menjalani cara hidup yang benar yang membawa mereka pada keselamatan dan berkat. Di sini tadi dinyatakan ya Tuhan mengajar bangsa Israel apa yang memberi faedah, maksudnya yang bermanfaat. Menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh, memberikan mereka tuntunan jalan hidup yang benar itu seperti apa. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bangsa Israel itu mengabaikan firman Tuhan. Mereka menjauh dari Tuhan sehingga hidup dalam kesengsaraan di dalam pembuangan. Kalau kita mengacu ke dalam perjanjian baru, ternyata sifat umat Tuhan yang seperti ini, bangsa Israel maksudnya, orang-orang Yahudi yang tegar tengkuk, tidak mau ya keras kepala dan sebagainya, itu masih terbawa hingga zaman Tuhan Yesus. Di dalam Matius 23 ayat 37 dikatakan seperti ini, Yerusalem, Yerusalem yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya ini menyatakan Tuhan rindu untuk membuka relasi dengan kita ya. Kita hidup di dalam kehidupan yang penuh berkat. Tetapi sayangnya apa? Kita sendiri yang ingin menyeleweng dari Tuhan sehingga hidup kita dijalani dengan apa? Kesengsaraan, keterpurukan, tidak ada makna dan sia-sia. Karena kita merasa lebih tahu dan mungkin kita berpikir ada yang lebih bisa diandalkan atau menghasilkan dengan cepat ya dibanding Tuhan. Wah kalau ikut jalan Tuhan lama,
butuh proses bertahun-tahun, tetapi kalau ikut nasihat ini, wah bisa cepat, cari duit dengan cepat, karirnya cepat, dan sebagainya. Nah, tetapi ingat, itu semua menuju kehancuran kalau tidak di dalam Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, walaupun bangsa Israel menyimpang dari Tuhan, Tuhan itu tetap berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan akan membawa mereka keluar dari pembuangan, dan Dia di sini seperti di sini dikatakan akan menuntun mereka, akan menyertai mereka. Di dalam ayat 21 dikatakan mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Kalau kita melihat atau membaca ayat-ayat ini, apa yang kita pikirkan? Ya ini mengacu kepada apa yang dilakukan Tuhan ketika Dia membebaskan Israel keluar dari Mesir. Di padang gurun Tuhan menyertai mereka. Disertai dengan tiang awan dan tiang api, mana, burung puyuh. Ketika mereka haus, dari batu bisa memancar air. Dan demikian yang akan dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan akan membawa orang-orang Yehuda keluar dari pembuangan di Babel. Dan itu juga yang akan dilakukan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita dikeluarkan dari perhambaan dosa, dan Tuhan menyertai kita di dalam setiap lika-liku kehidupan kita. Apapun yang kita perlukan, ya bukan yang kita inginkan, itu akan diberikan oleh Tuhan. Nah, berita ini adalah kabar baik yang harus diberitakan kepada segala bangsa. Ini seperti juga dikatakan di dalam ayat 20, beritahukanlah dengan sorak-sorai, kabarkanlah hal ini, siarkanlah sampai ke ujung bumi. Nanti juga diulang lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan, tidak hanya bagi lingkup lokal di dalam keluarga, lingkungan gereja, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Ini adalah mandat yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kabar baik, kabar keselamatan dari Tuhan itu jangan kita simpan sendiri. Harus kita kabarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ada beberapa kata kunci di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang pertama adalah mendengar, atau di dalam bahasa Ibraninya syama. Ya di dalam, kalau kita, maksudnya di dalam bahasa Ibrani ya, kata mendengar ini bisa memiliki berbagai rentang makna, mulai dari mendengar tapi ya sekadar mendengar gitu ya. Misalnya ada bunyi AC gitu, saya mendengar, tapi saya tidak paham itu AC ngomong apa itu. Nah yang kedua itu juga mendengar yang kita memahami, menyimak gitu ya. Jadi kita mendengar suara atau mendengar khotbah, mendengar PA ini, dan kita memahami kata-kata yang diucapkan, itu mendengar dalam arti yang kedua. Dan dalam arti yang ketiga, mendengar itu adalah selain memahami, kita juga aktif melakukan apa yang kita dengar. Jadi ada nuansa ketaatan. Nah di dalam bagian ini yang baru saja kita baca, ketika Tuhan meminta bangsa Israel untuk dengarlah ya, mendengar. Ini terdapat nuansa ya, konteksnya itu berarti apa? Mendengar itu bukan hanya sekadar menangkap suara, tetapi juga memahami dan melakukan apa yang didengar. Ini yang perlu diperhatikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita sudah lama di gereja, baca Alkitab berulang kali, tetapi apakah kita memahami dan melakukan yang kita dengar itu? Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya itu seperti mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, hujan, banjir, rumahnya itu tetap kokoh. Nah itu berarti apa? Tidak hanya sekadar lewat, tetapi benar-benar diresapi dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman.
Kemudian yang kedua, yaitu menebus ya, Tuhan sebagai penebus. Ini adalah kiasan untuk tindakan Allah yang penuh kasih dan penuh pengorbanan bagi umatnya. Ini ada nuansa bahwa Allah itu membebaskan umatnya itu dengan harga yang mahal. Makanya saya tuliskan di situ ada pengorbanan, karena itu ditekankan ya di dalam konteks ini. Penekanan bahwa Allah melakukannya dengan harga yang mahal. Allah menebus Israel dari Mesir, maksudnya mengeluarkan bangsa Israel, membebaskan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Allah menebus Israel dari Babel, membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel, kemudian kembali ke Yerusalem. Dan nanti di dalam perjanjian baru, Allah juga dikatakan ya, melalui diri Tuhan Yesus Kristus, menebus umatnya dari dosa dan ancaman hukuman dosa. Dan apa yang dia bayar? Nyawanya sendiri. Makanya di sini kata-kata menebus itu sangat ditekankan bahwa ada harga yang harus dibayar oleh Allah sebagai penebus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tetapi jangan sampai terpengaruh oleh beberapa, maksudnya pemahaman-pemahaman yang keliru ya seputar penebusan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ketika Tuhan menebus kita, itu Tuhan Yesus membayar kepada setan. Jadi kita yang tadinya ada di bawah cengkeraman setan, Tuhan Yesus mati sehingga membayar kepada setan sehingga kita mampu dilepaskan dari cengkeraman iblis menuju kehidupan kekal. Nah itu keliru. Penebusan itu bukan seperti itu ya. Allah berdaulat. Iblis itu tidak apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak perlu membayar apa-apa kepada iblis untuk menebus umatnya. Tetapi Tuhan Yesus mati, mencucurkan darahnya, supaya apa? Supaya dia menjalani hukuman yang harusnya kita tanggung. Nah itulah penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah damai sejahtera atau shalom. Ini keadaan tanpa perseteruan, keadaan yang utuh, harmonis, aman dan sejahtera ya. Pokoknya hal-hal yang membuat kita bahagia secara penuh. Dan inilah rancangan asal Allah bagi seluruh ciptaannya. Nah ini yang membuat damai sejahtera itu tidak mungkin bisa kita usahakan sendiri ya dari manusia. Karena apa? Ini rancangan Allah ketika Tuhan menciptakan manusia, menempatkan di Taman Eden. Namun karena manusia memilih memberontak, maka manusia kehilangan kemuliaan, terpisah ya relasinya dengan Allah, sehingga tidak mungkin bisa kembali mendapatkan damai sejahtera seperti yang manusia rasakan ketika berelasi secara penuh dengan Allah. Nah, damai sejahtera itu hanya didapat dari Tuhan dan hanya didapat bagi orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui iman kepada Kristus. Jadi makanya kita bisa mungkin pernah melihat ya orang-orang yang tinggal di rumah yang tenang, nggak ada pertengkaran, keluarganya harmonis, karirnya juga baik, tapi kok rasanya nggak ada damai sejahtera itu. Itu artinya apa ya? Memang demikian ya. Damai sejahtera itu tidak mungkin diusahakan oleh manusia kalau tidak dikaruniakan oleh Tuhan sendiri. Dan itu didapat hanya bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Tuhan dinyatakan sebagai penebus dan kita membaca di dalam perjanjian lama ketika Israel dikeluarkan dari Mesir. Setelah itu Israel juga masih tetap gagal ya, untuk menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan. Yehuda dikeluarkan dari Babel, nanti kita juga membaca di dalam bagian sejarah umat Tuhan setelahnya, mereka juga terus gagal menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan. Oleh sebab itulah Allah mengirimkan anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus untuk memberikan penebusan yang sejati bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Efesus 1 ayat 7 dikatakan seperti ini.
Demikian firman Tuhan, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Kalau kita hanya membaca perjanjian lama, memang di situ dinyatakan konsep penebusan, belas kasihan Allah, dan sebagainya, tetapi umat Tuhan terus saja gagal dan kelihatannya tidak akan mencapai tanah perjanjian dalam tanda kutip ya, keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi kita di dalam masa modern ini, kita telah menerima Alkitab dengan lengkap, kita telah mengetahui bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini dan Dia menebus kita. Oleh sebab itu kita menerima Roh Kudus yang melahirbarukan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi bangsa yang tegar tengkuk seperti orang-orang Israel pada masa itu, dan kita juga dipulihkan relasinya dengan Allah. Bapak Ibu pernah nggak punya masalah dengan orang sehingga kalau ketemu ada ganjelan? Nah, kita juga seperti itu ketika kita putus relasi dengan Tuhan, dengan Allah, maka kita juga tidak akan mungkin bisa tenang hidupnya. Tetapi karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, relasi dengan Allah dipulihkan, kita memperoleh damai sejahtera, dan kita memiliki hati dan cara pandang yang baru. Makanya orang Kristen yang ada di dalam Tuhan, ini saya bukan ngomong tok ya, karena ini apa yang ada di dalam Alkitab ya. Apapun keadaan kita, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera, sukacita di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Kedamaian itu Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Terlepas dari uang kita berapa, gaji kita berapa, fisik kita seperti apa, sudah tua atau masih muda dan sebagainya. Tuhan tetap bisa memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, ada dua pelajaran yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah Tuhan berdaulat dan sangat mengasihi umatnya, ini seperti yang ada di dalam Roma 8 ayat 28 ya, kalau di dalam perjanjian baru. Semuanya itu diatur Tuhan untuk membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kasih setia Tuhan tidak berubah walaupun umatnya bisa berubah. Umat Israel menyimpang dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia menjalankan janjinya dengan memperhatikan mereka dan mengeluarkan mereka dari pembuangannya orang-orang Yehuda yang ada di Babel. Dan Tuhan itu layak disandari di dalam setiap musim kehidupan, bahkan di dalam masa-masa kegagalan kita. Jadi bagi orang Kristen tidak ada hidup yang hancur. Kita bisa terus mendekat kepada Tuhan. Ada orang yang hidupnya hancur terus merasa Tuhan pasti menolak aku. Benar ya, Tuhan tidak mungkin menerima kita. Bukan hanya kita ketika melakukan dosa, hidupnya hancur. Bahkan ketika kita ada di dalam puncak kehidupan ini, kita dipandang saleh oleh orang, kita dipandang karyawan yang bertanggung jawab, bapak yang baik bagi keluarga ya. Tetapi kalau tidak di dalam Kristus, Tuhan atau Allah itu melihat kita sebagai manusia berdosa, dan Dia tidak mungkin bisa menerima kita ya, karena Dia adalah Allah yang kudus. Tetapi karena kita bersandar pada kesetiaan Tuhan, ya percaya kepada Kristus, bukan bersandar pada diri kita sendiri, maka apapun dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan, Allah pasti menerima kita ya. Allah mengasihi kita tanpa syarat, karena Dia melihat Kristus yang kita sandari. Kemudian pelajaran yang kedua, Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya. Yohanes 10 ayat 27. Tuhan Yesus pernah berfirman, domba-dombaku mengenal aku dan domba-dombaku mendengar suaraku. Respon terhadap firman Tuhan itu akan menentukan jalan hidup kita. Kita menolak akan mendapatkan konsekuensi, kita percaya juga akan menerima berkat-Nya. Hanya dengan menaati firman-Nya kita akan menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada kutipan dari D.L. Moody, walaupun seseorang tidak memiliki kekuatan sama sekali, ketika dia bersandar pada Tuhan, dia akan menjadi perkasa, kuat. Nah, inilah orang-orang yang percaya dan bersandar pada firman Tuhan.
Untuk diskusi atau bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang menyimak melalui streaming atau online, ini ada satu studi kasus ya, ini kisah fiktif dan saya lebih-lebihkan gitu ya. Tetapi saya percaya hal-hal seperti ini itu tidak jarang terjadi ya, maksudnya pasti terjadi suatu saat ya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mungkin bukan kita, mungkin bukan kenalan kita, tetapi di luar sana ada orang yang mengalami seperti ini. Bapak A tadinya dikenal sebagai seorang Kristen yang karirnya sukses dan aktif ke gereja. Namun akibat salah pergaulan, dia gemar berfoya-foya, berjudi, hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Kemudian pada satu titik, Bapak A ini di PHK, terjerat utang pinjaman online yang sangat besar dan sakit-sakitan. Karena hidupnya sudah terlanjur hancur, dia ingin mengakhiri hidupnya, maksudnya bunuh diri. Ini kisah fiktif ya, tapi mari kita renungkan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa saja yang mungkin dipikirkan atau dirasakan oleh Bapak A di dalam keterpurukannya itu? Dan pertanyaan yang kedua, sebagai sesama orang percaya, apa saja nasihat dan dukungan yang akan Anda berikan, terutama berdasar pelajaran dari Yesaya 48 ayat 12 sampai 22 ini. Jadi jawaban dari pertanyaan pertama itu akan menuntun kita untuk memberikan nasihat dan dukungan yang tepat. Ya, ini jawaban dari pertanyaan nomor 2. Jadi ketika kita menghadapi orang-orang yang penuh tekanan dan sebagainya, mari kita empati dulu ya. Setelah kita berempati, kita baru memikirkan apa nasihat ya harus didasari dari firman Tuhan ya. Dan juga dukungan-dukungan secara praktis yang bisa kita berikan kepadanya. Mari kita tutup pendalaman Alkitab ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau terangi pikiran kami dan lembutkan hati kami, sehingga kami senantiasa berada di jalan-Mu. Sadarkanlah kami ya Tuhan, jika selama ini kami sedang ada di jalan yang menyimpang, supaya hidup yang Engkau berikan ini tidak kami sia-siakan. Amin.